Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Yang dilakukan sekarang, masuk, kirimkan ke laut, kirimkan ke laut. This is the future. Jadi kita bangun di Jakarta ini sumur resapan dan harus diteruskan nih. Bukannya air turun, airnya naik ke atas. Hebat. 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 Susah ini bikin beginian nih. Aduh, rusak banyak yang parah guys ya, parah ini men. Ya. Genangan air pun masih menggenangi Enggak banget deh ini guys. jalanan, dan kondisi jalanan rusak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya harapkan teman-teman semua baik-baik saja ya. Ya, saya ucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang muslim. Selamat hari raya Idul Fitri, selamat berlebaran ya teman-teman yang mudik dan sedang di perjalanan. Teman-teman saya harapkan teman-teman selamat sampai tujuan ya. Hati-hati, semoga teman-teman sekalian selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya teman-teman ya. Buat teman-teman non muslim, salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga kita selalu damai, selalu ada kebaikan-kebaikan di setiap lembaran-lembaran kehidupan kita ya. Teman-teman saya cintai dan saya banggakan. Jadi bentar lagi memang bentar lagi ada pemilihan gubernur ya dari DKI dan juga tidak salah bupati juga ya teman-teman ya. Kita ingin melihat sedikit ke belakang ya, tentang ada momen-momen yang tak terlupakan waktu di debat DKI tahun lalu ya teman-teman, ketika Pak Anies dan Pak Ahok duel begitu teman-teman ya. Di momen ini banyak yang tak terlupakan begitu teman-teman, ketika Pak Ahok dan Pak Anies ini berdebat argumen begitu teman-teman untuk memajukan DKI Jakarta. Kita akan lihat teman-teman. Namun sebelum lanjut, silahkan teman-teman subscribe channel ini. Silahkan teman-teman komen, silahkan teman-teman share ya. Mari kita berbagi, mari kita jaga demokrasi kita lebih baik lagi ke depannya ya. Pertanyaan untuk Paslon 3. Paslon 3 dalam program kerjanya mengusulkan strategi zero runoff atau nol limpahan untuk mengatasi masalah banjir sekaligus krisis air di Jakarta. Padahal kini para pengelola kota dunia sedang meningkatkan strategi pemanenan air atau water harvesting. Bagaimana penjelasan Paslon 3 untuk mengubah dari sekedar menahan air melalui resapan menjadi pemanenan air agar air dapat dipakai ulang? Silakan jawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai sekarang. Ya, sebelum saya menjawab, saya mengkoreksi dulu yang dikatakan oleh Pak Basuki bahwa Kemdikbud ranking 22. Saya sebenarnya nggak mau ngangkat ini, tapi karena beliau mengatakan data yang keliru, saya koreksi bahwa itu angka sebelum saya bertugas. Sesudah saya bertugas meningkat menjadi 9 ranking di antara semuanya. Jadi itu maaf, jadi kesannya menyombongkan Pak, tapi insya Allah di Jakarta nanti kita akan bereskan sehingga kinerjanya pun lebih baik sebagaimana kita membereskan ketika di Kemdikbud kemarin. Kemudian kedua, mengenai air, konsepnya adalah vertical drainage. Tadi ya teman-teman ya. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Yang dilakukan sekarang, masuk, kirimkan ke laut, kirimkan ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur resapan di tiap kampung, di tiap rumah, di tiap jalan. Yang kedua, di samping kanal-kanal dan sungai pun kita siapkan lubang ke dalam sehingga tanah di bawah Jakarta berisi air kembali. Hari ini tanah di Jakarta makin sedikit airnya karena satu penyedotan, yang kedua suplai masuk ke dalamnya hampir tidak ada. Karena konsep yang dilakukan adalah horizontal drainage, dialirkan secara horizontal. Efeknya dikirimkan semua ke laut, apalagi waktu habis. Paslon 3 waktu habis. Jadi yang tadi itu maksudnya teman-teman ya, Pak Anies itu ketika air hujan turun, mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya, ini hanya momen-momen tak terlupakan dari Pak Anies itu teman-teman ya. Air hujan turun harusnya dimasukkan ke bumi, ke tanah katanya.
Bagaimana dengan tanah yang jenuh? Jadi ya kita lihat sumur resapannya teman. Ini ada sumur resapan karyanya Anies. Sumur resapan adalah solusi, itu adalah masa depan, dan konsep Spawn City adalah konsep yang sekarang diadopsi di semua kota-kota besar dunia. This is the future. Jadi kita bangun di Jakarta ini sumur resapan dan harus diteruskan nih program sumur resapan ini. Saya bersyukur program ini sekarang akan diteruskan. Sumur resapan adalah solusi, itu adalah masa depan, dan konsep Spawn City adalah konsep yang sekarang diadopsi di semua kota-kota besar dunia. This is the future. Jadi kita bangun di Jakarta ini sumur resapan dan harus diteruskan nih program sumur resapan ini. Saya bersyukur program ini sekarang akan diteruskan. Allah, Mas Anies. Ya, kita lihat apa tanggapan dari orang-orang terkait dengan sumur resapan yang dibangun oleh Mas Anies Baswedan. Ya, ini lihat. Dipasang peresapan, bukannya air turun, airnya naik ke atas. Hebat, Iya, hebat. hebat. Susah ini bikin beginian nih. Iya. Bukannya turun. Banyak sekali ya titiknya teman-teman. Saya mau review sumur resapan ya di daerah Jakarta ya, seperti apa sekarang, dan airnya tidak meresap ke dalam tanah ya. Justru merusak Di sebagian jalan ya jalan. teman-teman ya. Seperti nggak teratur sekali Bekas cara galian bangunnya. sumur resapan malah Oh, pada hancur ya, udah rusak. Terus jalanan bekas galian juga, banyak yang aduh, rusak, banyak yang parah guys ya, parah ini men. ya. Genangan air pun masih menggenangi Enggak banget deh ini guys. jalanan, dan kondisi jalanan rusak ya, karena sumur resapannya kan berada di tengah-tengah jalanan. Insya Allah Mas Anies. Teman-teman sekalian saya cintai dan saya banggakan ya, dari menurut hemat saya ya teman-teman, kalau melihat dari fisik bangunan ya, pembangunan sumur resapan yang dibuat sama Pak Anies ini sangat-sangat tidak rapi ya guys ya. Masa satu ruas jalan itu jaraknya cuma 1 sampai apa ya, kalau kita lihat ini nggak nyampe 2-3 meter ya teman-teman, jaraknya dari lubang satu ataupun sumur resapan yang satu dengan yang sumur resapan yang lain itu jaraknya cuma nggak nyampe 2 meter ya teman-temannya. Ini di tengah jalan lagi teman-temannya, di tengah jalan aspal, ini di tengah jalan umum, tengah jalan raya. Apakah nggak pernah terpikirkan oleh Mas Anies ya, cara ataupun trik membangun dari sumur resapan ini? Apakah sebaiknya di pinggir jalan atau dekat-dekat trotoar yang ada aliran airnya kalaupun nanti meluap gitu teman-temannya? Terus kalau kita lihat di negara-negara maju yang mau dicontoh sama Mas Anies ini kan, mereka sudah menyiapkan itu lubang-lubang, boleh kita katakan lubang-lubang besar ya teman-teman, yang memang sudah sudah rapi dibuat salur-saluran untuk disalurkan ke muara ya gitu teman-teman. Kalau kita melihat dari yang dibuat sama Mas Anies ini kan merusak, saya lihat teman-teman, merusak jalan yang bagus ya, bikin lubang, bahkan nggak sedikit mobil yang amblas begitu, rodanya terjun langsung ke ini karena sumur resapan yang amblas ya teman-teman. Ini juga saya rasa ini perlu perlu dipelajari atau dikaji ulang ya begitu waktu itu sama Pak Anies.